Makanan yang disukai yang pertama adalah kurma. Ya, buah kurma, makanan yang disenangi, yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah SAW itu di rumahnya nggak pernah lepas, selalu ada kurma. Iya. Kalau kita orang mungkin di rumah kita nggak ada kurma, mie instan banyak. Iya. Di rumah kita apa? Kurma nggak ada, mie instan 5 dus. Ya. Kulaannya di market ente kulaan mie instan. Ya, jangan prioritaskan kurma itu. Apalagi kurma yang ajwa itu bagus itu. Bahkan orang yang makan makanan kurma ajwa itu dijauhkan dari sihir. Ya. Dijauhkan dari ain matanya orang. Seperti itu. Makanya ada salah satu aulia Allah Ta'ala itu Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi itu yang sangat menggemari makanan atau buah kurma. Sangat senang. Kalau sudah makan beliau itu sampai ribuan. Ya. Makan kurma sampai kadang-kadang kakinya itu tenggelam dengan biji kurma. Ya. Kakinya mangan nih. Kalau kita lihat kan, akeh katanya tidak boleh mangan akeh. Katanya tidak boleh makan banyak. Lain makomnya itu sama dia. Orang soleh makannya itu banyak. Setelah itu apa? Muridnya dipanggil. Hitungan biji kurma ini. Setelah dihitung, Habib 1000 biji. Sudah, kita sholat 1000 rakaat. Nah, kalau kita enggak 1000 jam tidur. Nah kan, akhirnya apa? As-salatu ala hadal mayyidil hadir ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Kayaknya orang-orang sholat gitu. Biarpun mereka makannya banyak tapi dilakukan apa? Ibadah. Ya, seperti saya dapat kisah dari cucunya Habib Ahmad bin Mas'ud Al-Haddad itu, gurunya guru mulia. Itu makannya beliau banyak, makan kambing apa segala macam banyak. Tapi setelah itu begitu banyak beliau makan, dihancurin dengan apa? Dengan beliau banyak sholat. Sekian puluh ribu, sekian ratus rakaat, subhanallah. Itulah orang-orang soleh. Ya, yang pertama kurma. Minumannya zam-zam, ya kan? Minumnya apa? Minumnya zam-zam, bukan sirup, ya, bukan deng-dengan apa, deng ini, deng itu ya, dan lain-lain. Tapi apa sih? Minumnya apa? Air zam-zam. Ya, kalaupun ada, ya kan, ada kegemarannya aulia Allah Subhanahu Wa Taala itu juga apa? Juga hadis pernah diungkapkan ya. Tapi banyak orang ini sekarang, zaman sekarang ini pernah kita share itu tentang masalah kopi itu. Banyak orang-orang yang mengatakan ini dongeng ya kan. Ente percaya apa enggak? Ya monggo. Biar percaya ya alhamdulillah, enggak percaya juga alhamdulillah. Dan ini memang hadis, ada orang mimpi meminta hadis kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya Rasulullah arjukum antu'tinal hadis bila wasitoh. Ya Rasulullah, ini maknanya ya. Saya minta hadis darimu tanpa ada perantara. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Wa haditsuka bisalasal hadis. Maka saya akan engkau wahai fulan, dalam mimpinya ini berikan hadis kepadamu 3 hadis. Ya. Saya akan menyebutkan satu saja karena berkenaan dengan minuman favorit ya. Kata Rasulullah SAW, madama fi famil insan rihul kahwa yastaghfirul malaikah. Selama di dalam mulut manusia itu ada bau kopi ya. Tapi bukan kopi sekarang. Kalau sekarang ini kopinya campuran ya kan. Yang di warung-warung kopi campuran kabeh ya. Ya kan? Tapi kopi yang gahwatul bun, yang biji kopi asli. Sampai Syekh Bakar bin Salim itu favoritnya minum kopi, tapi gahwatul bun, sampai kadang-kadang digado oleh beliau itu. Ya, bahasa Indonesia digado apa beliau? Nah, apa? Dicemil, dibuat kayak keripik gitu ya, tanpa diolah langsung. Ya. Untuk menguatkan apa? Untuk menguatkan zikir. Untuk menguatkan ngarang kitab. Kalau kita kan untuk main catur.
main jagongan, ya kan, untuk jagongan ngerasani orang, nah itu yang nggak boleh. Ya, nah, selama di dalam mulut manusia itu ada bau kopi, tapi ini mungkin yang nggak difahami oleh rakyat sebelah, ya kan? Kan ada rakyat sebelahan, ya kan, rakyat sebelah, ya kan? Ini dongeng nggak cerita ini segala macam, ya, yang nggak difahami mungkin, ya kan? Yang perlu digarisbawahi ini adalah maksudnya gahwatul bun yang masih biji kopi asli, bukan yang diolah-olah pengolahan sekarang, ya kan, ada pengawetnya dan segala macam seperti itu, ya, dicemil. Syekh Bakar bin Salim itu melek motoi, buka matanya, ngapain? Ngarang kitab. Ngapain kalau sudah melek matanya? Ya, jalan dari kota Tarim, dari kotanya Inat ke Tarim. Sampai-sampai beliau terkadang nggak pakai sandal. Batu-batu zaman dulu itu sangat tajam-tajam sampai keluar darahnya. Sandalnya pun lepas. Kadang-kadang nggak pakai sandal beliau. Ya, ngapain? Sampai kota Tarim nguras kamar mandi masjid kota Tarim. Setelah nguras ngapain? Bersihkan, sholat dari masjid ke masjid, kemudian balik sebelum subuh. Nggak ada yang tahu. Taunya gimana? Taunya bekas darah di jalanan Tarim ke Inat. Darahnya siapa ini? Setelah di cross check, darahnya Walad bin Salim, anaknya bin Salim, yaitu Syekh Bakar bin Salim. Ngapain dia? Diuntilin oleh orang, diikuti oleh orang, bersihin kamar mandinya, ya, diisi supaya orang besok subuh itu sudah bersih, ya. Kalau ada bak-bak yang kotor-kotor dibersihin sama beliau, ya. Kemudian apa setelah bersihin, nggak melakukan hal yang nggak ada artinya, sholat di masjid tersebut. Itu beliau lakukan sekian puluh tahun tirakat beliau hingga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kemudian menyukai makanan, begitupun yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu al-ghanam, yaitu kambing. Ya, Rasulullah SAW itu sangat mencintai dan menyenangi kambing. Ya, atyabul lahmul ghanam. Ya, paling enaknya makanan adalah makanan yaitu kambing. Ya, tapi kambing ini tergantung sing masak, nggak sembarangan. Juga tergantung yang nyembelih, ya, seperti itu, karena memang ini sensitif ini. Barang mahal itu kalau yang gunakan semrawut, ngawur, ndak enak kabeh. Kayak seperti kalau inti punya mobil mahal, tapi yang nyetir biasa nyetir mikrolet, ya nabrak. Biasa nyetir truk, nyetir mobil Alphard, ya sudah ngerawut sih. Ya kan, biasa ngoper pakai matic, matic dioper-oper gini, jebol nanti mobil ini. Ya, nah, begitupun kambing, cara ngolahnya juga harus pintar. Kan, cara masaknya juga harus pintar. Seperti itu. Nah, dan juga masih banyak juga makanan-makanan favorit daripada orang-orang soleh juga baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang paling utama, ya, dalam segi makanan itu dapatkanlah makanan tersebut dari penghasilan yang halal. Makanannya favorit kambing, tapi oleh nyolong ya bodoh wae. Ya, naudzubillah min dalik, ya. Biarpun tempe, tapi dari penghasilan yang halal. Allah, nikmat luar biasa. Man akalal halal atau ajawarihahu sya'at am aba, kata Rasulullah. Barang siapa yang memakan daripada makanan yang penghasilan dari penghasilan yang halal, maka akan bertaat anggota badannya, suka gak suka. Tuh, kenapa kadang-kadang kita gak taat anggota badan kita? Ada yang gak halal masuk dalam diri kita. Mungkin ada yang gak halal masuk dalam diri kita. Gak tahu kita dari mana. Makanya harus kita cross check.